Bali merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia. Di samping memiliki daya tarik wisata berupa tradisi dan seni budaya yang unik, serta pesona alam yang begitu indah, Bali memiliki potensi wisata ziarah berupa kampung-kampung muslim. Di antaranya adalah kampung muslim yang ada di Kelungkung, Karangasem, Badung, Jemberana, dan kampung muslim di Buleleng. Keberadaan kampung-kampung muslim ini memiliki ikatan sejarah dengan pihak penguasa kerajaan setempat sejak abad ke-14 silam. Pada resensi kali ini, kita akan coba menelisik sejarah keberadaan umat Islam di Bali. Kapan sebenarnya Islam hadir di Pulau Dewata? Melalui jalur apa Islam hadir dan bagaimana pendekatan dan pola adaptasi umat Islam di tengah mayoritas umat Hindu Bali? Berdasarkan beberapa sumber referensi yang terpercaya, awal mula kehadiran Islam di Pulau Bali sekitar abad 14, yakni pada masa pemerintahan Raja Dalem Kedungosir bergelar Sri Aji Semara Kepahisan yang memerintah Kerajaan Gelgel tahun 1380 sampai 1460 Masehi. Raja Gelgel pertama ini pernah menghadiri pertemuan para raja Nusantara di Kerajaan Majapahit. Sepulang dari Majapahit, sang raja diiringi 40 pengantar muslim dari Pulau Jawa. Mereka inilah cikal bakal umat Islam generasi pertama di Pulau Bali. Sebagian mereka kini tinggal di Kampung Gelgel, Banjarrebah, di Kusamba, dan di wilayah Toyapakeh, Nusa Penida. Hubungan umat Islam dengan Biak Puri atau umat Hindu di Kelungkung begitu harmonis, seperti tercermin dalam tradisi makan bersama atau megibung, serta keberadaan seni pencaksilat dan seni rodat. Sebagai bentuk akulturasi dan asimilasi budaya Islam dengan budaya lokal Bali, seni pencaksilat Bugis dan seni rodat sering dipertunjukkan pada momen penerimaan tamu puri atau pejabat, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta festival seni budaya Bali. Dari wilayah Kelungkung, Islam masuk Karangasem pada abad ke-17. Pembawa pengaruh Islam dari Kelungkung ke Karangasem antara lain adalah Kiai Jalil, utusan Demak, yang keturunannya kini bermukim di desa Kemutung dan Saren, Jawa. Cikal bakal umat Islam di wilayah Karangasem juga berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa sekitar tahun 1692, Kerajaan Karangasem berhasil menaklukkan Kerajaan Pejanggik Lombok. Pada waktu itu, putra Raja Pejanggik, Raden Datu Mas Pakel atau Sunan Mumbul, diboyong ke Karangasem. Raden Datu Mas Pakel dijadikan kepercayaan Raja Karangasem dan terlibat dalam pembangunan Istana Taman Air Kampung Ujung. Persis di bibir pantai depan Istana Air Kampung Ujung terdapat makam Raden Datu Mas Pakel. Kini Istana Taman Air dan makam Sunan Mumbul di Kampung Ujung tersebut menjadi objek wisata ziarah yang indah dikunjungi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang tengah berlibur di Bali. Hubungan umat Islam dan umat Hindu di Karangasem begitu harmonis, seperti ditunjukkan dalam harmonisasi seni burdah dan cakepung yang dimainkan oleh pemuda muslim dan Hindu di Banjar Saren Jawa, Budakling, Karangasem. Setelah Karangasem, kita menengok awal mula pengaruh Islam masuk Buleleng. Pengaruh Islam masuk wilayah Buleleng sekitar abad 16 pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji, putra Dalem Sakening setelah Raja Buleleng ini menang perang atas Kerajaan Blambangan sekitar tahun 1587. Dikisahkan bahwa Gusti Ngurah Panji atau yang dikenal dengan sebutan Pandi Sakti
pada waktu itu merekrut 100 orang pasukan militan muslim dari Pulau Jawa untuk memperkuat kerajaan Buleleng. Keturunan pasukan yang direkrut Panji Sakti inilah yang menjadi generasi awal muslim di wilayah Buleleng yang kini tinggal di Kampung Jawa dan Kampung Muslim Begayaman, Sukasada, Buleleng. Selain dari Pulau Jawa, umat Islam di wilayah Buleleng juga berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan yang hadir sekitar abad ke-17. Orang Bugis asal Sulawesi Selatan tersebut terpaksa masuk Muara Banyumale yang kini dikenal sebagai Kampung Bugis akibat dikejar oleh kapal koloni Belanda. Umat Islam dan umat Hindu di wilayah Buleleng bisa mengembangkan hidup secara damai, menjalin tali silaturahmi satu sama lain sebagai saudara. Telah terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat seperti tercermin dalam pengelolaan pertanian dengan sistem subak, tradisi mengarak soko pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta adanya penyematan nama depan sesuai budaya Bali seperti Wayang Sahdan, Made Ahmad, Nyoman atau Komang Fatimah, dan Ketut Imaduddin Jamal misalnya. Perpaduan istilah budaya Bali dan istilah Islam pada nama anak di lingkungan keluarga muslim Begayaman ini membuktikan bahwa asimilasi budaya Islam dengan budaya lokal Bali telah terjadi sejak masa lampau yang dipertahankan hingga saat ini. Dari Buleleng kita selisih awal Islam masuk Badung dan Denpasar. Islam masuk Badung sekitar abad ke-17 pada masa pemerintahan Cokorda Pemecutan ketiga. Sebagaimana di Buleleng, cikal bakal umat Islam di wilayah Badung Denpasar ini berasal dari Pulau Jawa, Madura, dan wilayah Nusantara lainnya, termasuk dari Bugis yang kini tinggal di sekitar Tuban dan Pulau Serangan Denpasar. Kehadiran Islam di wilayah Badung Denpasar tidak bisa dilepaskan dengan kisah Putri Raja Pemecutan, Gusti Ayu Madirai, yang dinikahi oleh Raden Cakraningrat, seorang pangeran asal Madura. Karena menjadi mualaf, Putri Raja Pemecutan ini kemudian diberi nama Raden Ayu Siti Khotijah. Makam Raden Ayu Siti Khotijah kini dijadikan objek wisata ziarah yang dikunjungi wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Bali. Seperti di wilayah Buleleng dan Karangasem, di wilayah Badung dan Denpasar, hubungan umat Hindu dan umat Islam amat harmonis, termasuk umat Hindu dengan pengikut Cakraningrat, menantu Raja Pemecutan yang kini sebagian bermukim di wilayah Kepaon, Kampung Jawa, Suwung, dan Pulau Serangan. Umat Islam di wilayah Kepaon dan Pulau Serangan hingga kini masih terlibat dalam berbagai kegiatan adat di Puri Pemecutan. Antara lain mereka menampilkan seni pencak silat dan seni rodat. Tampilnya seni rodat dalam upacara adat di lingkungan Puri Pemecutan ini membuktikan bahwa ikatan sejarah persaudaraan antara umat Islam dan umat Hindu di wilayah Badung Denpasar ini telah terjalin kuat dan harmonis. Setelah melihat Islam di Badung, kita melihat Islam di Jembrana. Islam masuk Jembrana pada abad ke-17 melalui 3 gelombang. Gelombang pertama adalah para saudagar Bugis dari Sulawesi Selatan yang hadir di wilayah Jembrana tahun 1653. Mereka hadir di Pulau Bali, termasuk yang singgah di Muara Banyumale Buleleng dan Pantai Yah Kuning Jembrana akibat dikejar oleh kapal penjajah Belanda yang telah menguasai sebagian perairan Nusantara.
Gelombang kedua adalah rombongan Dawan Sirajuddin atau Buyut Lebe asal Sarawak, Malaysia yang hadir di Jembrana sekitar tahun 1669. Gelombang ketiga adalah saudagar dari Pontianak yang dipimpin oleh Abdullah bin Yahya Al-Qadri atau Sarip Tua pada tahun 1799. Seperti tokoh muslim di wilayah Bali lainnya, para pendahulu muslim di Jembrana memiliki hubungan yang baik dengan umat Hindu hingga saat ini. Bahkan dahulu para sesepuh umat Islam di Jembrana pernah memperkuat pertahanan kerajaan Jembrana, termasuk pada masa pemerintahan I Gusti Arya Pancoran. Karena berjasa pada kerajaan Jembrana, umat Islam mendapatkan sebidang tanah untuk bermukim yang kini menjadi Kampung Loloan. Di samping Kampung Loloan, umat Islam di Jembrana antara lain juga berada di wilayah Air Kuning, Pengambangan sampai wilayah Melaya. Jejak keberadaan umat Islam di Jembrana dibuktikan dengan adanya Masjid Baitul Qadim yang dibangun tahun 1679, makam Buyut Lebay, dan jembatan Sarip Tua yang dibangun tahun 1997. Selain itu, umat Islam di Jembrana juga memiliki seni burdah, silat lukis, serta bahasa Melayu Loloan atau bahasa Melayu Bali yang memiliki ciri khas tersendiri. Keberadaan bahasa Melayu Bali ini telah menjadi bahan kajian perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengaruh Islam hadir di Pulau Bali melalui beberapa jalur. Pertama, jalur politik kerajaan. Kedua, jalur kekerabatan atau perkawinan seperti yang dilakukan oleh Raden Datu Mas Pakel di Karangasem dan Raden Cakraningrat di Badung. Ketiga, jalur perdagangan sebagaimana yang dilakukan oleh suku Bugis dan suku lainnya yang hadir di Pulau Bali ini. Secara sosiologis historis, kehadiran umat Islam di Bali sekitar abad 14-18 yang lalu tersebut berlangsung melalui proses dialogis dan adaptif. Umat Islam mampu bersosialisasi dan beradaptasi, hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan penduduk lokal Hindu Bali. Hubungan persaudaraan dan kehidupan menyama budaya telah terbangun kuat. Umat Hindu menyebut saudara Muslim dengan sebutan Nyama Selam. Sebaliknya umat Islam menyebut saudaranya pemeluk Hindu dengan sebutan Nyama Hindu. Keharmonisan hubungan umat Islam dan umat Hindu ini diperkuat dengan adanya tradisi silaturahmi, saling berkunjung dan berbagi makanan atau ngejot waktu hari raya agama, serta adanya seni budaya termasuk seni rodat, seni burdah, seni pencak silat lukis, dan adanya penamaan nama anak di lingkungan keluarga muslim ala budaya Bali di Kampung Begayaman dan sebagainya.